kita masuk ke episode yang ke-7. Yang tadi banyak dibahas tentang kasus-kasus yang timbul kejanggalan di penyidikan, di penuntutan, ya bahkan tadi ada contoh itu kasus Landak Jawa, sudah dituntut, sudah didakwa, sudah ditahan, kemudian dituntut bebas. Harusnya kan Komisi Kejaksaan atau bidang pengawasan Kejaksaan Agung bisa memanggil jaksanya, kenapa dulu diangkat kasus itu gitu ya. Jangan kemudian sudah ditahan, kemudian untungnya waktu ditanya jurnalis ya sebagai orang awam, Pak Nyoman mengatakan sudah saya nggak mau menuntut. Tapi bukan persoalan itu. Ini persoalan jadi serius karena penegakan hukum tidak ada kepastian hukum. Seolah-olah penahanan itu dengan mudah dijatuhkan karena saya punya wewenang. Apalagi alasannya sangat sederhana seperti Supriyani yang di kepolisian tidak ditahan karena penganiayaan dengan ancaman hukuman kurang dari 5 tahun. Ancaman hukuman penganiayaan itu 2 tahun 6 bulan. Di kepolisian tidak ditahan, di kejaksaan ditahan. Lalu mengatakan alasannya supaya mempercepat persidangan. Saya belum pernah tahu alasan itu. Ya. Terlepas dari ada atau tidak ada peristiwa itu, seolah penahanan itu karena saya punya kekuasaan, saya bisa menahan. Sudah bukan alasan yang lain. Lalu kemudian banyak kasus juga, kalau tadi dikatakan banyak terjadi di tingkat kejaksaan tingkat bawah dan penyidikan, tetapi di Kejaksaan Agung juga banyak. Misalnya contoh kasus korupsi timah, berkali-kali Pak Bonyamin dari Maki mempertanyakan kenapa tidak berkembang jauh sampai hari ini. Setelah kasus dibawa mulai disidangkan, terdakwanya Harvey Muiz dan Helena sudah mulai disidangkan, kemudian seolah kasus itu tertutup, pengembangannya tidak jelas. Ya, tetapi kasus yang baru yaitu Thomas Lembong yang 9 tahun yang lalu dia menjabat sebagai menteri, berarti persoalan kebijakan terlepas betul atau salah perbuatannya, kenapa 9 tahun didiamkan? Kalau disidik, okelah disidik. Kalau lihat ceritanya kan peristiwanya nggak terlalu rumit, ya, nggak terlalu rumit peristiwa hukumnya. Tapi kasus meledak setelah kemudian ada presiden baru yang dimana mulai disusun tentang pejabat-pejabat di tingkat pusat. Ya, ada apa ini gitu ya. Sebenarnya tentang proses penegakan hukum di Indonesia menjadi tidak jelas itu di semua lini. Misalnya contoh lagi, misalnya di Kejaksaan Tinggi, ada orang berutang, dijamin 9 sertifikat di mana yang 5 dipasang hak tanggungan. Kemudian tidak membayar utang. Ya, ini utangnya pada koperasi. Kita tahu yang namanya hak tanggungan itu diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 96 kalau nggak salah. Itu kan jelas. Kalau uang prestasi, debitur uang prestasi akan dilelang. Dan hak tanggungan itu mempunyai irah-irah eksekutorial. Didaftarkannya di kantor lelang. Kantor lelang negara. Semua persyaratan dipenuhi. Ya. Ketika diperiksa, petugas lelang mengatakan bahwa pemohon lelang harus pemegang hak tanggungan. Yang mohon ini pemegang hak tanggungan koperasi. Walaupun koperasinya masa operasionalnya habis, tetapi undang-undang mengatakan bahwa koperasi bubar badan hukumnya kalau dimuat di lembaga negara. Belum ada lembaga negara. Persoalannya bukan pada situ ketika petugas lelang, pelaksana lelang ditanya bahwa
tidak mempersoalkan tentang apakah koperasi masih aktif atau tidak. Yang penting di dalam lelang hak tanggungan diajukan oleh pemegang hak tanggungan. Lalu menjadi pertanyaan, setelah dilelang dilakukan, debitur lapor polisi. Ya. Setelah lapor polisi, yang dilaporkan pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu. Lalu manajer koperasi ini ditahan. Di dalam surat penahanan di kepolisian dan di kejaksaan itu menyangkut dua hal, tentang pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu. Namun dakwaannya bertambah, penggelapan dan penipuan. Menurut KUHP itu kan penambahan dakwaan itu kan dimungkinkan memang hak jaksa, tetapi harus melalui P19. Pada kasus ini pernah dikembalikan oleh kejaksaan SPDP-nya. Coba lihat tentang peraturan kejaksaan. Perkara yang dikembalikan SPDP-nya itu dianggap tidak dilanjutkan. Namun tidak ada laporan baru dan dilanjutkan lagi. Ini satu contoh bahwa yang namanya mafia penegakan hukum itu terjadi di semua saja. Ya. Bisa di kepolisian, bisa di kejaksaan, dan yang saat ini rame kasus Ronald Tanur itu di pengadilan. Nanti kita akan coba kupas bagaimana kasus bisa bermain di tingkat pengadilan. Dan kemudian ada banyak kasus juga yang berhenti. Kita akan masuk nanti di episode selanjutnya.